Aku tidak pernah hidup di Indonesia. Aku tidak pernah digaji 3 juta rupiah. Aku tidak pernah hidup dari tanggal ke tanggal. Tapi izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu marah. Jika hidupmu hari ini terasa berat, itu bukan karena gajimu kecil. Itu karena keputusan kecil yang kau ulang setiap hari tanpa pernah kau pertanyakan. Aku ingin bertanya padamu sekarang, dengan jujur, tanpa defensif, jika gaji kecil adalah masalah utama, mengapa begitu banyak orang dengan gaji naik tetap hidupnya berantakan? Mengapa uang selalu habis bahkan sebelum bulan berakhir? Aku tidak datang membawa mimpi Amerika. Aku tidak datang menjual motivasi murahan. Aku datang membawa matematika. Dan matematika tidak peduli kau capek, kau kasihan, atau kau merasa dunia tidak adil. Ia hanya peduli satu hal. Apa yang kau lakukan? Berulang kali, video ini bukan tentang menjadi kaya. Video ini tentang menghentikan hidup yang bocor pelan-pelan, sampai kau tenggelam. Dan jika kau berani mendengarkan sampai akhir, kau akan menyadari satu hal yang menakutkan. Masalah terbesar dalam hidupmu bukan di luar sana. Masalahnya sedang duduk bersamamu sekarang juga. Aku tidak pernah hidup di Indonesia. Aku tidak pernah naik angkot. Aku tidak pernah berdiri di bawah hujan sambil menunggu ojek online, karena uang di dompet tinggal cukup untuk pulang. Aku tidak pernah makan di warung Padang 15.000 rupiah. Aku tidak pernah menghitung uang kembalian receh, sambil bertanya dalam hati, besok masih bisa makan atau tidak? Dan justru karena itu, aku ingin kamu mendengarkan dengan sangat pelan. Karena prinsip hidup yang kuat tidak lahir untuk satu negara, tidak lahir untuk satu mata uang, dan tidak hancur hanya karena gajimu kecil. Aku hidup di dunia yang sangat berbeda dengan duniamu. Aku hidup di dunia laporan keuangan miliaran dolar. Aku hidup di dunia kesabaran puluhan tahun. Aku hidup di dunia di mana satu keputusan buruk bisa merusak segalanya. Dan kau tahu apa kesamaan dunia kita? Kesalahan kecil yang diulang setiap hari selalu berakhir dengan kehancuran besar. Sekarang, bayangkan ini. Bukan Amerika, bukan Wall Street, bukan Omaha, Nebraska. Bayangkan Indonesia, tahun 2026, gaji bersih 3 juta, rupiah kos 1 juta, makan 50.000 per hari. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah hidupmu terasa sempit, atau sebenarnya keputusanmu yang terlalu longgar? Apakah masalahmu benar-benar gaji, atau cara berpikirmu tentang uang? Karena, izinkan aku jujur, sejak awal, jika prinsipku hanya bekerja untuk orang kaya, maka prinsip itu tidak layak dipercaya. Prinsip yang baik harus bekerja di saat terburuk, di hidup yang sempit, di angka yang kecil, di kondisi yang tidak ideal. Dan jika prinsip ini gagal di hidupmu, maka aku yang salah. Aku tidak datang membawa mimpi. Aku datang membawa matematika. Dan matematika tidak peduli kau siapa. Ia hanya peduli apa yang kau lakukan berulang kali. Aku ingin kau duduk, tarik napas, dan dengarkan satu hal penting. Video ini bukan tentang menjadi kaya. Video ini tentang tidak menjadi bodoh. Dan seringkali itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Sekarang, aku ingin mematahkan satu kebohongan besar yang sudah lama meracuni pikiran banyak orang. Kebohongan itu terdengar sederhana. Dan karena sederhana, ia dipercaya tanpa perlawanan. Kata-kata orang kaya tidak relevan untuk orang miskin. Aku sudah mendengar kalimat itu seumur hidupku. Dan setiap kali aku mendengarnya, aku tahu satu hal. Orang yang mengucapkannya sedang mencari pembenaran, bukan solusi. Aku tidak pernah mengajarkan cara cepat kaya. Aku tidak pernah menjanjikan hidup mewah. Aku tidak pernah menjual mimpi. Yang aku ajarkan hanya satu hal. Cara berpikir agar tidak hancur. Dan anehnya, justru orang yang paling membutuhkannya adalah mereka yang hidupnya paling rapuh secara finansial. Aku ingin bertanya kepadamu lagi. Apakah orang dengan gaji kecil boleh berpikir rasional, atau rasionalitas hanya milik mereka yang punya uang? Apakah disiplin hanya masuk akal
jika saldo besar, atau justru disiplin dibutuhkan saat saldo hampir habis? Lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang dengan gaji pas-pasan tapi hidupnya selalu kekurangan, dan lihat lebih dekat. Apakah mereka kekurangan karena angka, atau karena keputusan? Aku sudah melihat ribuan orang gagal, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka mengulang kesalahan yang sama sambil berharap hasilnya berbeda. Mereka menyalahkan sistem, mereka menyalahkan keadaan, mereka menyalahkan nasib. Padahal, musuh terbesar mereka ada di kebiasaan harian. Aku ingin kau jujur sekarang, sangat jujur. Berapa banyak uang kecil yang kau anggap tidak penting? Berapa banyak keputusan kecil yang kau anggap sepele? Karena dari situlah kehancuran dimulai. Aku tidak pernah hidup di kos. Tapi aku tahu satu hal tentang kos-kosan. Ia memaksa manusia hidup dalam batas. Dan batas itu adalah guru terbaik. Masalahnya bukan hidup dalam batas. Masalahnya adalah menolak mengakuinya. Banyak orang ingin hidup seperti orang kaya tanpa mau hidup seperti orang yang sedang membangun. Mereka ingin hasil akhir tanpa mau melewati proses membosankan. Dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Jika hidupmu saat ini berat, maka keputusanmu harus lebih keras dari hidup itu sendiri. Bukan lebih mewah, bukan lebih impulsif, lebih keras. Aku tidak mengajarimu cara menghasilkan lebih banyak uang pada tahap ini. Aku mengajarimu cara berhenti membuangnya. Karena orang yang bocor, kecil-kecil tidak akan pernah menampung hujan besar. Dan aku ingin kau merenung sejenak. Jika prinsip bertahan hidup, ku tidak bisa diterapkan pada gaji 3 juta rupiah, maka prinsip itu palsu. Tapi jika prinsip itu bekerja di kondisi sempit, maka bayangkan apa yang terjadi saat kondisimu membaik. Pertanyaannya sekarang bukan apakah ini bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kau cukup berani untuk berhenti menipu diri sendiri? Karena sejak detik ini, kita tidak bicara teori Amerika. Kita bicara realitas Indonesia, dan realitas tidak pernah bisa dibohongi. Jika kau siap mendengarkan kebenaran tanpa hiasan, tanpa janji manis, tanpa ilusi cepat kaya, maka lanjutkan. Karena setelah ini angka-angka akan mulai bicara. Aku ingin kita berhenti sebentar, benar-benar berhenti. Bukan untuk bermimpi, tapi untuk menghitung. Karena disinilah kebanyakan orang mulai gelisah. Bukan saat hidup sulit, tapi saat angka-angka mulai jujur. 3 juta rupiah, itu angka yang membuat banyak orang langsung defensif. Marah, merasa diremehkan, merasa hidup tidak adil. Tapi izinkan aku bertanya dengan tenang. Apakah angka itu musuhmu, atau hanya cermin yang kau hindari? Aku sudah menghabiskan hidupku bersama angka. Angka tidak pernah berbohong. Manusia yang sering melakukannya, sekarang dengarkan baik-baik. Aku tidak tertarik pada apa yang seharusnya terjadi. Aku hanya peduli pada apa yang benar-benar terjadi. Gaji bersih 3 juta rupiah, masuk ke rekening, tidak peduli kau lelah, sakit, atau muak dengan hidup, angka itu masuk, titik, kos 1 juta rupiah. Keluar, tidak peduli kau sedang semangat, menabung, atau tidak. Makan 50.000 per hari, keluar lagi. Pelan, tapi konsisten. Sekarang aku ingin kau menjawab. Satu pertanyaan, jarang dijawab dengan jujur. Setelah semua itu, uangmu habis kemana? Bukan di teori, bukan di rencana, di kenyataan. Karena kehancuran finansial tidak datang seperti ledakan. Ia datang seperti kebocoran kecil di perahu. Satu kopi, satu ongkir, satu diskon yang sayang kalau dilewatkan. Aku ingin kau sadar akan satu hal penting. Matematika, hidupmu tidak jahat. Ia hanya dingin. Dan justru karena dingin, ia adil. Jika pemasukanmu kecil, maka kesalahanmu tidak boleh besar. Jika hidupmu sempit, maka keputusanmu harus presisi. Aku ingin bertanya lagi. Mengapa orang dengan gaji kecil sering hidup seolah-olah tidak ada batas? Mengapa justru saat ruang sempit, mereka bergerak paling ceroboh? Aku sudah melihat ini.
berkali-kali. Bukan di Indonesia saja. Di mana-mana, orang tidak jatuh karena satu kesalahan besar, mereka jatuh karena menganggap kesalahan kecil tidak penting. Dan disinilah aku berbeda dari kebanyakan motivator. Aku tidak akan menyuruhmu bermimpi besar dulu. Aku menyuruhmu menghentikan kebocoran, karena kau tidak bisa mengisi meriang dasarnya, bolong. Sekarang aku ingin membuatmu sedikit tidak nyaman. Jika hari ini, kau tidak tahu ke mana perginya sisa uangmu, maka masalahmu bukan penghasilan. Masalahmu adalah kesadaran, dan tanpa kesadaran, setiap kenaikan gaji hanya akan mempercepat kehancuran. Aku tidak sedang menghakimi. Aku sedang mengingatkan. Karena matematika ini sederhana, dan justru karena sederhana, ia sering diabaikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Orang bilang aku pelit, kikir, terlalu berhati-hati. Aku tidak peduli dengan label itu. Aku peduli pada satu hal, tidak hancur. Aku ingin kau pahami satu prinsip yang menyelamatkanku berkali-kali. Aku tidak fokus pada bagaimana menang besar. Aku fokus pada bagaimana tidak kalah fatal. Ini bukan filosofi kaya. Ini filosofi bertahan hidup. Dan justru, di hidup dengan gaji kecil, prinsip ini menjadi mutlak. Aku ingin bertanya padamu, apakah utangmu membantumu bertahan, atau justru membuatmu sulit bernapas? Apakah cicilanmu membawamu lebih dekat ke masa depan, atau mengikatmu ke hari kemarin? Karena izinkan aku jujur, banyak orang menyebutnya strategi, padahal itu hanya penundaan kehancuran. Pay later, cicilan kecil, tagihan yang terlihat ringan hari ini, berat seumur hidup. Aku sudah melihat terlalu banyak orang menggadaikan masa depan demi kenyamanan sesaat. Dan, anehnya, mereka menyebutnya kebutuhan. Aku tidak menentang kenyamanan. Aku menentang kebodohan yang dibungkus logika. Aku ingin kau dengar kalimat ini dan biarkan ia menetap di kepalamu. Jika satu keputusan bisa menghancurkanmu, maka keputusan itu terlalu berbahaya untuk diambil. Orang dengan gaji kecil tidak punya ruang untuk kesalahan besar, bukan karena mereka lemah, tapi karena margin hidup mereka tipis, dan margin tipis menuntut kehati-hatian ekstrem. Aku tidak pernah naik angkot, tapi aku tahu satu hal. Angkot berhenti. Kalau kelebihan beban, hidupmu juga begitu. Terlalu banyak beban cicilan, terlalu banyak gaya hidup titipan, terlalu banyak pembenaran. Dan suatu hari, hidupmu berhenti, bukan karena nasib, tapi karena akumulasi keputusan bodoh yang kau anggap kecil. Aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri sekarang. Jika semua pengeluaran kecil ini benar tidak berbahaya, mengapa hidupmu tidak pernah terasa ringan? Mengapa selalu ada kecemasan bahkan saat gaji baru masuk? Itu bukan karena uangmu kurang. Itu karena struktur hidupmu rapuh. Aku membangun hidupku dengan satu obsesi sederhana, menghindari kehancuran. Aku tidak mengejar sensasi. Aku mengejar stabilitas. Dan stabilitas adalah kemewahan tertinggi bagi orang dengan penghasilan terbatas. Sekarang, aku ingin kau melihat hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pengelola sistem. Setiap rupiah adalah suara. Ia memilih masa depan mana yang kau dukung. Dan pertanyaannya sederhana. Apakah uangmu bekerja untukmu? Atau kau bekerja untuk menutup kesalahan uangmu? Jika kau masih bertahan mendengarkan sampai titik ini, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang belum menyerah. Dan itu kabar baik. Karena setelah kau memahami matematika hidupmu, dan setelah kau berhenti membuat kesalahan fatal, barulah kau layak bicara tentang pertumbuhan. Tapi sebelum itu, bertahanlah. Karena orang yang bertahan cukup lama, pada akhirnya selalu punya kesempatan menang. Aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu kecewa. Atau justru membebaskanmu. Senjata terkuat orang dengan gaji kecil. Bukan saham, bukan kripto, bukan side hustle yang membuatmu kurang tidur. Senjata terkuatmu adalah sesuatu yang sangat membosankan.
Sesuatu yang jarang dipamerkan. Sesuatu yang tidak pernah viral. Namanya konsistensi. Dan kebanyakan orang membencinya. Aku sudah melihat ribuan orang, pintar, berpendidikan tinggi, punya ide cemerlang, tapi hidupnya berantakan, bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka tidak sanggup melakukan hal sederhana secara konsisten. Aku ingin bertanya kepadamu, berapa lama kau sanggup hidup membosankan demi masa depan yang stabil? Atau kau lebih memilih hidup menarik hari ini lalu cemas setiap malam? Orang bergaji kecil sering merasa mereka harus melakukan sesuatu yang luar biasa untuk mengubah hidup. Padahal justru sebaliknya, hidup mereka hancur karena melakukan terlalu banyak hal luar biasa yang salah. Aku tidak pernah mengandalkan kejeniusan. Aku mengandalkan kebiasaan. Aku tidak mencari keputusan spektakuler. Aku mencari keputusan yang tidak merusak. Dan izinkan aku jujur dengan sangat keras. Jika hidupmu hari ini rapuh, maka keputusan biasa-biasa saja adalah penyelamatmu. Bangun, bekerja, mengeluarkan uang lebih sedikit dari penghasilan, mengulanginya lagi, dan lagi, dan lagi. Tidak seksi, tidak heroik, tidak bisa dipamerkan di media sosial, tapi efektif. Aku ingin kau merenung mengapa orang yang sabar terlihat lambat di awal, namun selalu tiba paling akhir dengan selamat, karena waktu adalah sekutu orang yang konsisten dan musuh orang yang impulsif. Aku tahu godaannya. Aku tahu rasanya ingin cepat terlihat berhasil. Aku tahu sakitnya melihat orang lain pamer hasil, tapi dengarkan aku baik-baik. Orang yang sibuk terlihat kayak tidak punya waktu untuk benar-benar menjadi stabil, dan stabilitas adalah fondasi dari semua kekayaan. Jika kau tidak bisa hidup sedikit di bawah kemampuanmu hari ini, kau tidak akan pernah hidup bebas besok. Itu bukan kutukan. Itu hukum. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang berhenti mendengarkan rencana. Banyak orang membenci rencana karena rencana memaksa mereka jujur. Aku tidak akan memberimu rencana heroik. Aku memberimu rencana yang membuatmu menguap. Dan justru karena itu, ia bekerja. Aku ingin kau membayangkan seseorang. Mungkin itu dirimu. Dia tidak mengubah hidupnya dalam semalam. Dia tidak tiba-tiba kaya. Dia hanya berhenti melakukan kebodohan kecil. Dia mulai mencatat, bukan untuk pamer, tapi untuk sadar. Dia tahu kemana uangnya pergi. Dan lebih penting lagi, dia tahu kemana uangnya seharusnya tidak pergi. Aku ingin bertanya, apakah kau benar-benar kekurangan uang? Atau hanya tidak pernah memberinya arah? Rencana praktis bukan tentang membagi uang ke banyak amplop cantik. Rencana praktis adalah tentang satu hal, menghormati setiap rupiah. Karena setiap rupiah yang kau remehkan hari ini akan menertawakanmu di masa depan. Aku tidak percaya pada perubahan besar yang instan. Aku percaya pada perbaikan kecil yang tidak berhenti. Hari ini kau tidak menabung banyak. Tidak masalah. Yang penting, kau tidak lagi berbohong bahwa nanti saja. Karena nanti adalah kuburan dari semua niat baik. Aku ingin kau dengar ini pelan-pelan. Rencana yang baik tidak membuatmu merasa hebat. Ia membuatmu merasa aman. Dan rasa aman jauh lebih berharga daripada terlihat berhasil. Aku sudah hidup cukup lama untuk tahu satu hal. Orang tidak gagal karena rencana mereka buruk. Mereka gagal karena mereka berhenti saat hasilnya belum terlihat. Mereka menyerah di fase membosankan. Padahal disitulah fondasi dibangun. Aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri sekarang. Jika rencana ini terlihat terlalu sederhana, apakah itu berarti ia lemah? Atau justru karena kau terbiasa meremehkan hal yang bekerja? Karena dunia tidak menghancurkan orang dengan satu pukulan besar. Ia menghancurkan mereka dengan kelelahan kecil yang konsisten, dan rencana ini adalah caramu melawan itu. Bukan dengan kecepatan, tapi dengan ketahanan. Jika kau masih mendengarkan sampai sini, itu artinya kau mulai memahami sesuatu, bahwa masa depan bukan dibangun oleh keberanian sesaat, tapi oleh disiplin yang tenang. Dan pertanyaan terakhirku untuk bab ini sederhana.
Apakah kau siap menjalani hidup yang membosankan cukup lama, hingga hidupmu tidak lagi menakutkan? Karena disitulah kebebasan sebenarnya mulai tumbuh. Aku ingin jujur tentang satu hal yang jarang dibicarakan. Kebanyakan orang tidak gagal di awal, mereka gagal di tengah jalan, mereka memulai dengan semangat, mereka merasa tercerahkan, mereka merasa kali ini berbeda, lalu hari-hari menjadi biasa. Tidak ada ledakan, tidak ada pujian, tidak ada hasil yang bisa dipamerkan. Dan disitulah mereka jatuh. Aku ingin bertanya kepadamu dengan sangat serius. Apakah kau benar-benar ingin hidupmu berubah, atau hanya ingin merasa pintar selama beberapa hari? Karena perubahan sejati tidak pernah terasa heroik. Ia terasa sepi, sunyi, dan seringkali membosankan. Orang gagal bukan karena rencana mereka salah. Mereka gagal karena rencana itu tidak memberi dopamin. Tidak ada tepuk tangan untuk keputusan yang benar, tapi sepi, tidak ada sorotan untuk hidup yang pelan-pelan rapi. Dan izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Jika kau butuh pengakuan untuk terus berjalan, kau akan berhenti saat pengakuan itu hilang. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Orang-orang yang menyerah bukan karena miskin, bukan karena bodoh, tapi karena mereka ingin cepat terlihat berhasil. Mereka ingin hasil sebelum waktunya, mereka ingin validasi sebelum fondasi, mereka ingin tepuk tangan sebelum bangunan berdiri. Dan aku ingin kau sadar akan satu hal penting. Kesabaran bukan soal menunggu. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap melakukan hal yang benar saat tidak ada bukti bahwa itu berhasil. Itulah mengapa kebanyakan orang berhenti. Mereka berhenti tepat sebelum kompaun mulai bekerja. Mereka berhenti tepat sebelum hidup mulai terasa ringan. Aku ingin bertanya lagi. Jika hidupmu sekarang terasa berat, mengapa kau berharap perubahan itu terasa mudah? Bukankah masuk akal bahwa jalan keluar akan terasa sama tidak nyamannya? Orang ingin hidup bebas, tapi tidak mau disiplin. Orang ingin stabil, tapi tidak mau konsisten. Dan saat kenyataan menampar, mereka menyebutnya nasib. Padahal itu hanya hasil dari pilihan yang ditinggalkan di tengah jalan. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Jika kau sudah melangkah sejauh ini, jangan rusak semuanya hanya karena kau lelah tidak terlihat menang. Karena permainan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling lama bertahan tanpa membuat kesalahan fatal. Dan itu membawa kita ke bagian terakhir. Bagian yang paling jarang dipahami. Bagian yang paling sering diabaikan. Aku tidak pernah hidup di Indonesia. Itu benar. Aku tidak pernah menghitung uang makan harian. Aku tidak pernah memilih antara pulsa atau makan malam. Tapi hukum realitas tidak berubah karena lokasi. Jika kau hidup di bawah kemampuanmu, kau menciptakan ruang. Jika kau menciptakan ruang, kau menciptakan pilihan. Dan pilihan adalah bentuk kekayaan paling awal. Aku ingin kau merenungkan ini. Kebebasan bukan tentang banyaknya uang. Kebebasan adalah ketiadaan, kepanikan, bisa tidur tanpa cemas, bisa berkata tidak tanpa takut, bisa bernapas tanpa dikejar tagihan. Dan itu dimulai dari keputusan kecil yang tidak pernah dipuji. Aku tidak ingin kau mengidolakan aku. Aku ingin kau meniru satu kebiasaan sederhana. Menghormati kenyataan, tidak menyalahkan angka, tidak memaki kondisi, tidak berhayal tanpa fondasi. Aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri sekarang. Jika aku terus hidup seperti hari ini, kemana arah hidupku 5 tahun lagi? Dan jika jawabannya menakutkan, maka kau sudah tahu apa yang harus diubah. Bukan besok, bukan nanti. Sekarang, karena hidup tidak runtuh dalam semalam. Ia runtuh karena penundaan kecil yang dikumpulkan dengan rapi. Aku ingin menutup ini dengan satu kalimat yang ingin kutinggalkan di kepalamu. Prinsip yang benar tidak membuat hidupmu langsung indah. Ia membuat hidupmu berhenti, berbahaya. Dan bagi orang dengan gaji kecil, itu sudah merupakan kemenangan besar. Jika kau bisa bertahan, jika kau bisa konsisten, jika kau bisa menahan diri saat dunia menyuruhmu pamer,
maka suatu hari nanti, tanpa drama, tanpa pengumuman besar, kau akan menoleh ke belakang dan menyadari satu hal. Hidupmu tidak berubah karena keberuntungan. Hidupmu berubah karena keputusan kecil yang tidak pernah kau tinggalkan. Dan pertanyaan terakhirku untukmu, apakah kau cukup berani untuk menjalani hidup yang tenang di dunia yang memuja kebisingan? Karena disitulah, tanpa banyak orang sadari, kemenangan sejati sebenarnya tinggal. Aku ingin kau mendengarkan ini, bukan sebagai nasihat orang kaya, bukan sebagai ceramah dari Menara Gading, tetapi sebagai peringatan dari seseorang yang sudah melihat terlalu banyak manusia menghancurkan hidupnya sendiri. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka terus berbohong pada diri mereka sendiri. Kebohongan kecil yang diulang setiap hari. Aku ingin kau jujur sekarang, sangat jujur. Berapa kali kau berkata, tidak apa-apa kali ini, cuma sedikit, nanti juga beres. Dan tanpa sadar, hidupmu berubah menjadi rangkaian nanti yang tidak pernah datang. Masalah terbesar manusia bukanlah kemiskinan. Masalah terbesar manusia adalah ilusi. Ilusi bahwa waktu selalu ada. Ilusi bahwa keputusan kecil tidak berbahaya. Ilusi bahwa hidup bisa ditunda tanpa konsekuensi. Aku sudah melihat orang dengan uang sedikit yang hidupnya tenang, dan aku sudah melihat orang dengan uang banyak yang hidupnya penuh ketakutan. Dan dari situ, aku belajar satu hal penting, kekayaan sejati bukan soal berapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa sedikit yang kau butuhkan untuk bisa bernapas lega. Hidup akan selalu keras. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika kau membuat hidup lebih keras dari yang seharusnya, dengan cicilan yang tidak perlu, dengan gaya hidup yang bukan milikmu, dengan keputusan yang hanya ingin terlihat hebat di mata orang lain. Aku ingin bertanya padamu, siapa yang sebenarnya kau coba kagumi? Dirimu di masa depan, atau orang lain yang bahkan tidak peduli dengan hidupmu? Karena banyak orang rela mengorbankan ketenangan hidupnya sendiri demi tepuk tangan yang bahkan tidak mereka dengar. Dan saat semuanya runtuh, mereka menyebutnya nasib. Padahal itu bukan nasib. Itu adalah hasil. Hasil dari pilihan. Pilihan kecil yang terus mereka blameski. Sudah jelas menyakiti diri sendiri. Aku tidak percaya pada perubahan besar yang instan. Aku percaya pada perubahan kecil yang jujur. Kejujuran pada angka. Kejujuran pada batas. Kejujuran pada kenyataan. Karena kenyataan tidak bisa ditawar. Ia hanya bisa dihadapi. Aku ingin kau pahami, ini tidak semua orang ditakdirkan kaya raya, tetapi semua orang punya kesempatan untuk hidup dengan bermartabat. Dan martabat itu dimulai saat kau berhenti hidup dalam kebohongan. Berhenti berpura-pura mampu. Berhenti berpura-pura kuat. Berhenti berpura-pura baik-baik saja padahal hidupmu di ujung kecemasan. Keberanian terbesar bukan mengambil risiko besar. Keberanian terbesar adalah hidup disiplin saat tidak ada yang melihat. Saat tidak ada yang memuji. Saat tidak ada yang peduli, karena hidup tidak memberi hadiah pada niat baik, hidup memberi hadiah pada kebiasaan yang konsisten. Aku ingin kau renungkan ini dalam, jika hidupmu hari ini penuh tekanan, itu bukan karena dunia jahat, itu karena struktur hidupmu rapuh, dan struktur yang rapuh tidak bisa diperbaiki dengan mimpi besar. Iya, diperbaiki dengan keputusan kecil yang diambil setiap hari tanpa drama. Hidup bukan tentang menang cepat. Hidup tentang bertahan cukup lama tanpa melakukan kesalahan fatal. Karena orang yang tidak hancur selalu punya kesempatan untuk bangkit. Aku tidak ingin kau terinspirasi lalu lupa besok pagi. Aku ingin kau terganggu. Aku ingin kau tidak nyaman.
Aku ingin kata-kata ini mengusik tidurmu, karena kenyamanan palsu adalah musuh terbesar masa depanmu. Jika kau masih mendengarkan sampai titik ini, itu berarti ada bagian dalam dirimu yang belum menyerah. Dan bagian itulah yang harus kau lindungi, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan disiplin yang tenang. Aku ingin menutup ini dengan satu pesan yang sederhana namun tidak mudah. Hidupmu tidak akan berubah karena satu keputusan besar. Hidupmu berubah karena keputusan kecil yang kau pertahankan saat godaan datang. Dan pertanyaannya bukan, apakah kau mampu? Pertanyaannya adalah, apakah kau cukup jujur untuk berhenti menyakiti dirimu sendiri? Karena sejak hari ini, kau sudah tahu satu hal. Hidup tidak pernah menuntutmu sempurna. Hidup hanya menuntutmu tidak bodoh secara konsisten. Dan itu sepenuhnya ada di tanganmu.